Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Five Production ingin mempresentasikan business plan dessert box kami yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fatih Syamsuddin dengan NIM 22SA 11A109. Yang kedua ada Vini Ikhviani Fadilah dengan NIM 22SA 11A111. Yang ketiga ada Taufik Ilham dengan NIM 22SA 11A113. Dan yang keempat ada Devin Nur Hidayat dengan NIM 22SA 11A171. Dan yang kelima ada Diki Arya Saputra dengan NIM 22SA 11A284. Jadi business plan dari kelompok kami adalah mengenai usaha tentang dessert box. Overview of the business plan selanjutnya yaitu stakeholder, lokasi, pendekatan modal usaha, serta manajemen bisnis. Usaha dessert box dimiliki oleh perusahaan berkelompok sebagai usaha yang melakukan dan memantau proses pencarian bahan baku dessert box, proses pengolahan, proses penyajian, dan juga mengatur manajemen. Pemilik usaha ini dibantu oleh beberapa karyawan pada proses pengolahan dan proses penyajian. Lalu ada karyawan yang berperan sebagai pelayanan customer yang bertugas melayani pelanggan baik dalam penjualan secara online maupun secara offline. Manajemen diatur oleh kelompok pemilik usaha mulai dari modal biaya belanja bahan dessert box, gaji karyawan, pengaturan varian rasa, dan lainnya. Bentuk badan usaha merupakan badan usaha milik berkelompok dengan modal milik kelompok. Usaha dessert box masih hanya memiliki satu cabang di Purwokerto. Purwokerto dipilih sebagai lokasi usaha karena Purwokerto merupakan kota pelajar, sehingga banyak para siswa dan mahasiswa yang menuntut ilmu di Purwokerto, yang juga pasti memiliki minat dalam makanan manis seperti dessert box. Bisnis dessert box ini dijual secara online maupun offline. Penjualan secara online dilakukan melalui banyak platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Lalu penjualan secara offline dilakukan dengan cara berjualan saat hanya ada event-event tertentu dengan menyewa stand makanan yang tersedia, karena dalam sebuah event sudah dapat dipastikan banyak pengunjung yang berkemungkinan untuk membeli dessert box. Usaha segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat kalangan remaja, karena segmen masyarakat yang sudah berumur jarang untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu manis, tetapi ada solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mengurangi kadar gula untuk para masyarakat yang sudah berumur. Competitive advantage dalam usaha ini adalah variation test. Maksudnya yaitu, usaha dessert box ini memiliki banyak varian rasa dibanding dengan pesaing-pesaing lainnya. Saya akan menjelaskan marketing plan. Deskripsi sektor industri. Sektor industri usaha dessert box adalah usaha industri yang dikelola kelompok dengan anggota 5 orang. Bidang usaha dessert box, khususnya di Purwokerto, merupakan usaha yang sangat berkembang. Namun ada pula faktor yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya usaha tersebut. Salah satunya yaitu munculnya pesaing produk yang sama karena dessert box sangat mudah dibuat. Tersebarnya iklan di media sosial yang menentukan berkembangnya target pasar usaha ini. Kemudian ada iklan dengan target yang tepat di media sosial supaya lebih efektif menemukan target pasar. Kemudian saya akan memberikan analisis pasar, konsumen, dan kompetitor. Target utama untuk usaha ini yaitu ada anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Dessert box merupakan suatu hidangan penutup mulut atau juga bisa sebagai cemilan yang dijual melalui platform media sosial atau melalui event-event tertentu. Kemudian saya akan memberikan market analisis mengenai growth dari penjualan dessert box ini. Pertama, untuk siswa SD sampai SMA pada tahun 2022 yaitu sekitar 20%. Kemudian 2023 44%, 2024 yaitu 55%. Kemudian untuk mahasiswa sekitar 35%, kemudian di 2023 43%,
dan untuk 2024 perkiraan 52%. Untuk masyarakat sekitar 20%, kemudian di 2023 21%, 2024 23%. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya program marketing fix. Yang pertama adalah produk. Dessert box tersedia dengan banyak varian rasa seperti coklat, vanila, keju, pisang, stroberi, dan masih banyak lagi. Lalu semua rasa tersebut dibuat dari bahan-bahan yang asli dan tidak menggunakan preset-preset tambahan. Tetapi untuk customer yang tidak menyukai rasa manis atau mungkin ada riwayat menderita penyakit diabetes, memiliki opsi untuk mengurangi kadar gula. Yang kedua adalah harga. Secara garis besar, produk dessert box terbagi menjadi 3, yaitu ukuran kecil seharga 10.000 dan ukuran sedang seharga 15.000 dan ukuran besar seharga 20.000. Lalu ada juga opsi untuk menambahkan topping, yaitu seharga Rp2.000. Selanjutnya promosi. Beberapa strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk dessert box yaitu yang pertama adalah iklan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjadi sponsor dalam sebuah event besar. Yang ketiga, promosi dari mulut ke mulut secara tidak langsung. Selanjutnya, tempat. Untuk produk dessert box sendiri tidak ada toko atau tempat menetap untuk berjualan, tetapi untuk dapur tempat pengolahan dessert box berada di daerah Purwokerto. Karena pasar yang ditargetkan adalah masyarakat daerah Purwokerto. Lalu produk dessert box juga dijual di tempat-tempat diadakan event-event tertentu mengikuti ketentuan pihak event. 3. Operation Plan. 3.1 Kapasitas produk dan lokasi. Dessert box merupakan suatu makanan yang disajikan untuk hidangan penutup atau cemilan. Dessert box memiliki banyak varian rasa yang bisa dipilih dinikmati oleh para pembeli. Penyajian dessert box biasanya dihidangkan dalam keadaan dingin setelah dimasukkan dari kulkas atau freezer supaya menambah cita rasa. Penyajian dessert box juga dihidangkan dengan cantik dan ditambah dengan beberapa komponen hiasan berguna untuk mendukung penyajian makanan agar lebih menarik. Namun juga tidak lupa dengan rasa dan kualitas dessert box yang disediakan. Dessert box yang disediakan terbuat dari bahan-bahan yang natural yang dikembangkan dengan tidak menggunakan zat-zat kimiawi. Kami memilih daerah yang dipilih yaitu tempat usaha kita. Untuk tempat usaha kita yaitu Kota Purwokerto yang terkenal dengan kota pelajarnya yang akan menggait para mahasiswa untuk membeli produk dessert box. Mahasiswa pasti akan senang membeli dessert box karena dijadikan alternatif makanan oleh mereka saat lapar. Masyarakat sekitar juga akan turut serta membeli dessert box ketika dessert box turut serta berjualan dalam event-event daerah yang diselenggarakan. 3.2.1 Teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mengolah dessert box cukup sederhana, yaitu hanya dengan peralatan memasak seperti biasa. Tetapi untuk pemasaran dibutuhkan teknologi lebih seperti handphone, laptop, dan paket foto. 3.2.2 Proses produksi. Proses produksi dari produk dessert box melalui 3 tahap, yaitu pencarian bahan, proses pengolahan, lalu yang terakhir proses penyajian. Lalu 3.3 Peralatan dan bahan baku. Peralatan utama yang digunakan yaitu kompor gas, wadah besar, kotak pika, panci, pengocok, loyang, sendok, pisau, kantong pipa, kulkas, box tempat dessert. Bahan baku dessert box terbuat dari bahan-bahan alami tanpa adanya kandungan kimiawi. Jadi dijamin aman 100% sehat karena tidak mengandung sama sekali bahan-bahan kimiawi. Suplai bahan baku juga terus-menerus dilakukan ketika stok hampir habis sehingga tidak menunggu stok habis terlebih dahulu. Sekian. Oke, selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Jadi dalam sebuah bisnis pasti akan ada organisasi dan manajemen di dalamnya. Dan bisnis yang kami bangun akan ada 7 personil di dalamnya. Yang pertama ada direktur utama, lalu manajer, HRD,
produksi, administrasi dan marketing, penyedia bahan, data dan sosial media analisis. Dan total seluruh personil dari bisnis kami ada 7. Lalu selanjutnya ada jadwal implementasi. Jadi jadwal implementasi ini adalah seperti rundown untuk membangun bisnis kami di awal-awal. Untuk kegiatannya antara lain adalah ada eksplorasi dan penyiapan varian rasa, pembelian aset, mencari tenaga kerja, mencoba varian rasa terakhir, membuat bahan untuk promosi, pembukaan perdana dessert box, promosi usaha produk. Lalu setelah usaha ini sudah terbuka, dari kami hanya tinggal memonitoring kegiatan penjualan dan promosi seterusnya sampai ke depannya. Lalu yang berikutnya ada permodalan. Jadi permodalan di bisnis kami akan digunakan untuk membeli beberapa peralatan dan mendaftarkan merek kami. Peralatan yang kami butuhkan antara lain seperti alat memasak, oven, kompor gas, tablet, pemasangan wifi dan lain-lain. Untuk pemodalan sendiri untuk pembelian bahan-bahan dan alat-alat itu sekitar 25.800.000, dan untuk startup asetnya berikutnya total yang kami butuhkan adalah 20 juta. Lalu berikutnya lagi ada milestone. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwalnya, dan lebih didetailkan lagi berapa budget yang dibutuhkan dan siapa yang menghandle kegiatan tersebut. Jadi ini adalah milestone dari kelompok kami. Lalu kemudian ada proyeksi dan cash flow. Jadi di sini untuk semua rekapan keuangannya, keuangan masuk dan keuangan yang keluar, itu intinya arus kas bersih yang kami dapatkan ada sekitar yang pertama 12 juta, yang kedua 8.700.000, dan yang ketiga 3.600.000. Oke, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penghitungan penjualan dan biaya yang dikeluarkan oleh usaha dessert box kami layak untuk didirikan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti biaya operasional harus dikeluarkan untuk hal sekecil apapun, penjualan lokasi juga harus sangat sesuai dengan target, produk yang dihasilkan harus terus-menerus meningkat, pelayanan juga harus meningkat, dan penyajian yang harus terus meningkat. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai bisnis plan usaha dessert box. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.